terhadap kesehatan. Ibu minta tolong tutup PLTU, jadilah. Bukan pulau. Kini bangunan nak mereka manfaatkan bisa kok. Sinar surya, apa namanya kok, tenaga angin. Nah, jangan batu bara. Yang saya tahu Ibu Kodo batu bara itulah tadi. Sedangkan lah jadi bara dibakar lagi. Cak mana lah anak cucu ke depan lagi. Saat petani kebun seperti Nurjanah sudah memikirkan beralih ke energi terbarukan yang lebih bersih, pemerintah Indonesia masih berambisi pada energi listrik kotor berbasis batu bara. Dengan dampak-dampak yang telah terjadi di hampir semua lokasi PLTU dan tambang batu bara, tentu ini menjadi ancaman bagi masyarakat. Seperti halnya PLTU Mulut Tambang Sumsel 1. Sekitar 80% area PLTU ini berada di wilayah Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim. Meski belum mulai beroperasi, warga sudah mengeluh kehadiran PLTU. Mulai dari ganti rugi yang tak sepadan, hingga kondisi lingkungan yang terancam rusak. Ini lahan yang sudah tergenang sekarang, yang katanya ada genangan air ini. Ini kan mata air dari sini. Dari bukit-bukit sini kan mata air. Nah, ini sudah ditutup sekarang. Pagar sekeliling ini sudah ditutup dengan pagar. Sungai dan sumber mata air ditutup. Akibatnya, air meluap dan menggenangi sebagian besar tanaman warga. Ini aliran apa, Kak? Sungai apa, Kak? Sungai Borong. Namanya? Untuk apa galian ini, Pak? Ini jalan. Jalan? Gorong-gorong katik tapi? Katik ini. Butuh. Mungkin ada cuma butuh, kita tidak ada berfungsi. Gorong-gorong. Karena udah ngalir kan? Iya, iya. Panjang ke sana nih. Oh iya. Di sana sampai ke tempatnya itu. Di sana masih ada lagi sambungan. Kalau dulu banyak ikan, labi-labi masih banyak di sini. Kuro-kuro? Lebih-lebih. Ikannya katik mana? Persoalan air hanya satu dari sekian banyak masalah yang dikeluhkan warga. Kira-kira masuk akal lah. Proyek lah adendum. Benar? Kalau ditanya masalah, mendengar masyarakat sebenarnya banyak masalahnya. Masalah pembebasan lahan, progres pekerjaan sendiri menurut aku dari 2014 ya. 2014 stop di 2017-16 ya. 2016 stop. 2 tahun vakum ya. Hanya security yang jaga sini. Terus lanjut lagi. Berjalan ya mak inilah. Nah, baru sekarang seharusnya kalau menurut AMDAL yang sudah ada di kita itu menyerap tenaga kerja sekitar berapa ribu. Ya, terbukti belum katik. Di sepanjang Sumatera, hampir tak ada cerita manis dari pembangunan PLTU. Kehadiran PLTU justru menciptakan kerusakan lingkungan lewat pencemaran air dan udara, menghilangkan mata pencarian, merampas lahan, dan mengancam kesehatan warga. Yayasan Kanopi Hijau Sumatera melihat fenomena pembangkit listrik batu bara sebagai ancaman yang tak berkesudahan. Iya, ancaman utama Pulau Sumatera ini kan abrasi. Kita bisa melihat bagaimana abrasi pantai barat Sumatera itu mulai dari Lampung sampai ke Aceh. Kita kehilangan jalan, kita kehilangan taman wisata alam, kan? Kita kehilangan mangrove. Nah, itu semua disebabkan oleh perubahan iklim. Dan perubahan iklim itu kontribusi utamanya itu selain deforestasi adalah pertambangan batu bara. Kita tahu 40% pertambangan batu bara itu berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, PLTU batu bara yang ada di Sumatera ini adalah PLTU dengan kualitas yang jelek, teknologinya usang. Saya juga tidak habis pikir karena di
negaranya sendiri itu PLTU seperti yang ada di Sumatera ini sudah tidak dipakai. Saya pikir perusahaan Cina dan bank mereka itu jahat, membiayai sesuatu yang di tempat mereka sendiri sudah tidak dilakukan, tetapi di Sumatera itu mereka kerjakan. Lalu pertanyaannya, mengapa Pulau Sumatera menjadi target bagi industri listrik batubara? Alasan pertama tentu karena Sumatera memiliki cadangan batubara. Situasi ini dimanfaatkan dengan mendesain kebijakan yang memberikan keuntungan berganda bagi para pelaku industri energi kotor. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pasal 128A menyatakan bahwa negara menjamin penarikan royalti 0% pada pelaku usaha batubara yang mau melakukan peningkatan nilai tambah. Alasannya, untuk memberikan kemandirian energi dan upaya pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Sebelumnya, tarif royalti yang dikenakan ke perusahaan sebesar 13,5% dari nilai penjualan. Saat menjadi 0%, maka negara kehilangan pendapatan hingga 30 triliun rupiah. Dengan kata lain, industri batubara tidak lagi menyumbang dana untuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Peningkatan nilai tambah ini bagai menggelar karpet merah untuk para pengusaha tambang. Apalagi PLTU yang berada dekat dengan tambang batubara atau biasa disebut PLTU mulut tambang sudah dianggap sebagai upaya meningkatkan nilai tambah. Dengan begitu, izin PLTU mulut tambang semakin mudah diberikan oleh negara. Ini seperti diskon besar-besaran menjual alam dan lingkungan ala rezim oligarki hari ini. Jadi ke depan pembangunan PLTU itu sendiri juga akan merugikan, terlebih ketika misalnya pembangunan listrik di Sumatera kan sudah oversupply. Dan skemanya take or pay, jadi pemerintah harus tetap membayar meskipun tidak dipakai. Tapi di sisi lain dia kehilangan pemasukan dari royalti 0% yang sebenarnya bisa disimpan gitu untuk sembari mempersiapkan proses transisi yang menuju yang lebih baik dan berkeadilan. Tapi di sisi yang lain juga secara bisnis, secara lingkungan tidak punya justifikasi ekonomi apapun. Jadi kita melihat bahwa royalti 0% ini sungguh kompleks itu. Jadi memang ada kepentingan segelintir pihak yang untuk memastikan dia mendapatkan untung dari pertambangan batubara dengan royalti 0%-nya, tapi pada saat yang sama dia juga mendapatkan untung dengan membangun PLTU yang listriknya sudah pasti akan dibeli, bahkan ketika sudah oversupply sekali. Keuntungan ekonomi adalah tujuan di balik bisnis PLTU dan pertambangan batubara di Sumatera. Dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang berada di peringkat kedua setelah Jawa, Sumatera digenjot dengan menjadikannya target industrialisasi. Saat Pulau Jawa tak lagi punya ruang untuk pembangunan, maka Sumatera lah yang selanjutnya menanggung beban. Karena itu, logika penyediaan listrik akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga dipakai untuk membangun Sumatera. Logika ini yang diterapkan melalui megaproyek 35.000 megawatt. Proyek ini merujuk pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% dengan permintaan listrik diharapkan tumbuh di 8%. Namun kenyataannya meleset dari target. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di angka 5% dengan pertumbuhan permintaan listrik hanya 4,5 hingga 5% per tahun. Ketidaksesuaian antara proyeksi ekonomi dan pembangunan tenaga listrik mengakibatkan kelebihan pasokan dan tidak terserap. Persis seperti yang terjadi pada grid Sumatera. Ini menyebabkan kerugian bagi PLN. Sebab dengan skema take or pay, PLN tetap harus membeli semua listrik yang diproduksi PLTU. Logika ini justru membuat Sumatera semakin jauh dari pembangunan energi yang bersih dan sehat. Pembangunan PLTU baru di Sumatera tidak lagi relevan dengan upaya pencapaian target net zero emission global dalam rangka menangani laju krisis iklim.
Sebaliknya, standar baku mutu emisi di Indonesia yang rendah justru membuka gerbang investasi energi kotor di Sumatera. Bahkan saking rendahnya, Presiden Joko Widodo diputus bersalah dan melawan hukum dalam gugatan polusi udara. Namun Presiden bersama 3 menterinya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mereka merasa tak bersalah. Kesempatan ini disambut baik oleh Cina. Cina, sebagai investor besar yang giat mendanai proyek-proyek energi kotor, mendapat karpet merah dari Indonesia. Di saat mereka tak bisa mendirikan PLTU baru karena standar baku mutu emisi yang ketat, Cina mengalihkan investasi sektor energi batubara ke Sumatera. Mereka berdalih membangun PLTU berteknologi modern dan ramah lingkungan sebagai solusi. Teknologi PLTU superkritikal diklaim ramah lingkungan karena mampu mengurangi emisi 16 hingga 20%. Namun nyatanya, teknologi tersebut tetaplah polutif. Ini menunjukkan bahwa Cina dan Indonesia sama-sama bersikap tak konsisten dalam upaya mengatasi persoalan krisis iklim. Hubungan Cina dan Indonesia telah berlangsung lama. Sejak tahun 1995 hingga 2018, Cina telah memberikan investasi ke pembangkit listrik tenaga batubara di Sumatera. Melalui lembaga-lembaga finansial, mereka meminjamkan dana sebesar 4,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 66 triliun rupiah. Selama 23 tahun, mereka mendanai 78% proyek PLTU batubara di Sumatera. 22% sisanya didanai oleh bank domestik asal Indonesia. Hingga tenggat waktu pembangunan PLTU pada tahun 2025, Cina masih akan terlibat dalam 75% pembangunan PLTU di Sumatera. Total tambahan investasinya diprediksi mencapai 70 triliun rupiah. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga tahun 2021, terdapat 25 unit PLTU batubara yang telah beroperasi di Sumatera. Total kapasitasnya mencapai 4.263 MW. Pemerintah masih akan menambah 22 unit PLTU baru dengan total kapasitas hampir 7.000 MW. Statusnya beragam. 3 unit PLTU baru dengan kapasitas 2.000 MW dalam fase konstruksi, dan 19 unit dengan total kapasitas 4.790 MW tercatat dalam fase prakonstruksi. Semuanya akan ditargetkan beroperasi pada tahun 2027 dan 2028. Ketika mendanai proyek pembangkit listrik batubara, Cina juga memainkan peranan besar. Mereka juga menyiapkan paket lengkap yang terdiri dari kontraktor rekayasa, pengadaan, dan konstruksi, atau lebih dikenal dengan nama EPC. Semuanya berasal dari Cina. Oleh karena itu, perusahaan besar asal Cina senantiasa menjadi sponsor pembangunan PLTU di Sumatera. Seperti China Huadian, Sino Hydro yang merupakan anak perusahaan dari Power China, dan China Shenhua yang berganti nama menjadi Energi China. Jika ditarik lebih luas, Sumatera hanya bagian kecil dalam agenda besar investasi Cina di dunia. Cina mendanai lebih dari 70% pembangkit listrik batubara baru di seluruh dunia. Sejak tahun 2013, melalui kebijakan Belt and Road Initiative atau BRI, Cina telah mendanai lebih dari 710 triliun rupiah. Dana tersebut dialirkan untuk membangun pembangkit listrik batubara dengan kapasitas 26.800 MW di 152 negara. Secara umum, Cina telah menghasilkan investasi luar negeri di sektor energi lebih dari 3,5 kuadriliun rupiah. Adapun Indonesia menempati posisi 4 sebagai negara tujuan investasi energi terbesar setelah Rusia, Pakistan, dan Angola. Sebagian besar dana yang masuk digunakan untuk pembangkit listrik energi kotor batubara. Pada dasarnya, Cina tidak pilih-pilih dalam berinvestasi.
Mereka senantiasa mendanai, selama itu menguntungkan. Cina juga tercatat mendanai beberapa proyek energi baru terbarukan seperti di Vietnam, Afrika Selatan, Bulgaria, dan Pakistan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya China serius untuk komitmen tersebut, seharusnya mereka harus segera menarik diri dari keterlibatan di PLTU Sumatera yang ada banyak sekali itu. Mulai dari PLTU Mulut Tambang atau PLTU yang bukan di mulut tambangnya. Nah, ke depan memang ini tantangannya. Jadi belum tentu. Jadi komitmen Cina untuk keluar dari pendanaan batubara atau pendanaan pertambangan batubara diuji sekarang di Indonesia salah satunya. Kalau memang serius untuk berkontribusi signifikan terhadap pengentasan persoalan krisis iklim, maka mereka harus segera menarik diri. Tapi kalau enggak, kita bisa lihat itu tidak ada bedanya dengan komitmen iklim yang lain yang hanya secara diplomatis indah, tetapi secara realita kemudian tidak punya konsekuensi nyata gitu dalam tindakan di lapangan. Kondisi ini tentu melahirkan banyak masalah, terutama bagi masyarakat yang berdampingan dengan PLTU dan industri tambang. Setidaknya telah terjadi 14 konflik di sepanjang Pulau Sumatera selama 5 tahun terakhir. Tak hanya warga di sekitar tambang dan PLTU. Sebelum kebijakan pro tambang disahkan, telah terjadi penolakan besar dari masyarakat luas. Reformasi di korupsi pada tahun 2019 menggerakkan massa dari berbagai golongan. Mayoritas adalah mahasiswa dan buruh. Mereka turun ke jalan dengan 7 tuntutan. Salah satunya adalah cabut rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Undang-Undang Minerba itu apa untungnya untuk masyarakat dan apa manfaatnya untuk masyarakat? Hanya yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang menitipkan modal. Rakyat nggak butuh Undang-Undang Minerba. Tolong Tuan dan Nyonya Fuan, jangan paksa rakyat untuk bertindak lebih daripada ini. Karena kedaulatan pada hakikatnya milik rakyat, bukan milik anggota DPR. Pada pertengahan tahun 2020, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Bersihkan Indonesia mengadakan sidang rakyat. Mereka menggugat dan menuntut pembatalan Undang-Undang Minerba, namun tuntutan masyarakat tak didengar. Sungai kami atau batang umbilin yang dahulunya bisa dipakai untuk mandi-mandi bagi anak-anak, bisa dipakai untuk mencuci dengan kegiatan lain bagi kami. Namun sekarang ini dipakai untuk pembuangan limbah oleh PLTU. Di penghujung tahun 2020, saat masyarakat tak bebas bergerak akibat pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo justru mengesahkan Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law. Pemerintah Indonesia tetap melanggengkan bisnis oligarki melalui industri pembangkit listrik batu bara. Padahal Sumatera memiliki potensi alam yang bisa dimanfaatkan untuk energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu lebih dulu sadar tentang penggunaan energi listrik yang lebih bersih. Mereka mulai memanfaatkan energi surya untuk memenuhi kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Energi matahari cukup luar biasa. Indonesia berada di garis khatulistiwa, energi yang cukup besar. Nah, kita melihat bahwa
PLN yang ada di Bengkulu itu sebenarnya cukup untuk kita, tetapi tidak digunakan secara maksimal. SMA Muhammadiyah 4 ingin energi ini bersih, energi ini bisa terbaharui, maka kami berkomitmen, berkeinginan bahwa SMA Muhammadiyah 4 itu mempunyai energi listrik yang besar, ya kan. Kebutuhan kita cukup besar, 24.000 watt. Walaupun sampai saat ini kita belum mencukupi, tetapi kita tahap demi tahap kita sudah memulai, artinya dari dan oleh dan untuk kita. Meski belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan, langkah ini patut diapresiasi. Terlebih, sebagai instansi pendidikan, ini merupakan sikap nyata dalam mengedukasi generasi muda. Wah, ini lab 3. Lab 3 ini fokus ini kita cover semua dengan panel surya. Dan semua arsip digital kita dikendalikan dari sini. Internet kita dikendalikan dari sini, ya kan. Semua jaringan utama dikendalikan dari sini. Peralihan dari energi kotor ke energi bersih tentu akan berdampak sangat besar bagi lingkungan, apalagi jika dilakukan secara masif. Namun, mengembangkan energi bersih tak dilirik pemerintah karena dianggap kurang menguntungkan. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, terutama dari energi surya. Total potensinya mencapai lebih dari 200.000 megawatt, lalu disusul dengan energi bayu atau angin dengan total lebih dari 60.000 megawatt. Pulau Sumatera sendiri menyimpan potensi energi terbarukan terbesar di Indonesia. Total potensinya mencapai lebih dari 128.000 megawatt. Jumlah ini setara dengan 8,5 kali lipat kapasitas listrik terpasang untuk memenuhi kebutuhan Pulau Sumatera hari ini. Energi surya menyumbang 53% dari seluruh jenis potensi energi terbarukan di Sumatera. Jika Sumatera memanfaatkan potensi energi bersih untuk menyuplai kebutuhan listriknya, Sumatera bisa memulihkan kondisi lingkungan sembari memperoleh energi yang berkelanjutan. Tentunya, energi bersih jauh lebih ramah lingkungan dan nyaman di kantong masyarakat. Sebab jika dibandingkan, biaya produksi listrik dari energi terbarukan jauh lebih murah daripada energi kotor batubara. Dalam beberapa tahun terakhir, biayanya terus menurun secara signifikan. Bahkan, energi surya tercatat sebagai sumber energi termurah dalam sejarah. Jika dikonversi, biaya listrik dari tenaga surya berkisar di angka 725 hingga 870 rupiah per kWh. Sedangkan biaya listrik dari batubara mencapai 980 hingga 1.120 rupiah per kWh. Potensi energi terbarukan yang nyatanya lebih murah dan ramah lingkungan tidak dipilih demi keuntungan oligarki batubara. Masyarakat dipaksa ketergantungan dengan energi kotor yang jelas-jelas merugikan dan merusak lingkungan. Lantas, kapan Sumatera terang dengan energi bersih?